Ray Rangkuti dan kawan-kawan yang mengaku sebagai aktivis 98 melaporkan kepada KPK terkait korupsi atau dugaan korupsi yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Meskipun mereka tanpa bukti, namun demikian Ray Rangkuti tetap melaporkan Pak Joko Widodo ke KPK. Tidak malu ya. Tidak ada bukti tetapi tetap mau melaporkan. Wong edian ini namanya ya. Inilah Ray Rangkuti, kita dengarkan pernyataannya. Dan dengan istilah mana buktinya? Nggak ada buktinya, yang ada adalah datanya. Kalau ditanya ada datanya, sudah kita serahkan dulu tahun 2022 ke KPK, 2004 lalu ke KPK, baik oleh Nurani 98 maupun oleh organisasi masyarakat yang lain. Tinggal penyidik di KPK sekarang, berani nggak untuk menetapkan data-data yang diserahkan itu sebagai bukti awal dugaan terjadinya pelanggaran pidana terkait dengan suap, korupsi, dan sebagainya yang menyangkut keluarga Pak Jokowi. Sehingga dengan begitu terang benderang sekarang, jangan orang lagi diombang-ambingkan dengan dalih mana bukti yang ada data. Dan data itu telah kami serahkan, tinggal penyidik sekarang yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah data itu cukup untuk dinyatakan menindak dalam proses hukum. Untuk itu yang 3 dan 4 silakan Bung Ray. 3. KPK yang bersikap pasif terhadap kasus dugaan korupsi Joko Widodo telah menguatkan asumsi yang kuat bahwa KPK bekerja untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, bahwa KPK bekerja bukan untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, tetapi demi kepentingan menyelamatkan penguasa, mantan penguasa, dan bahkan oligarki di lingkaran kekuasaan. 4. Belum adanya laporan masyarakat seperti yang diungkapkan KPK adalah tidak benar. Sebab kawan kami aktivis Nurani 98 tadi sudah disebutkan tahun 2022 dan 2023 yang 4 yang lalu telah pernah melaporkan dugaan KKN dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga Joko Widodo ke KPK pada tanggal 10 Januari 2022 dan laporan dugaan gratifikasi dan atau suap berupa penggunaan Ya, itulah tadi Ray Rangkuti yang mengakui bahwa terjadi dugaan korupsi. Ya, kalau di dalam hukum, ya tentu saja tidak boleh dugaan dong. Mereka adalah orang yang ahli-ahli di bidang hukum. Ya, pengamat politik, ada pakar hukum. Namun demikian, kenapa melaporkan Pak Jokowi tidak ada bukti yang valid? Ya, fakta hukumlah yang berbicara untuk diadukan ke dalam pengadilan ataupun ke dalam Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau hanya asumsi dan data-data itu hanya semacam permintaan, ya tidak masuk. Harus ada bukti dan fakta, bos. Oke, kita lanjutkan pernyataan Ray Rangkuti lagi. Jet pribadi mewah oleh putranya yang bernama Kaisang. Selain itu, ada juga laporan dari TPDI pada tanggal 23 Oktober 2024. Disebutkan pula bahwa dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara juga muncul istilah blok Medan yang disinyalir terkait dengan keluarga Joko Widodo. Jadi KPK minta laporan seperti apa lagi padahal sudah banyak yang melaporkan Joko Widodo dan keluarganya khususnya kepada KPK. Maka dan oleh karena itulah kami dari Eksponen 98 yang tergabung dalam Nurani 98 yang memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional pada sejarah reformasi 98 mendesak KPK untuk segera memeriksa harta kekayaan Joko Widodo beserta kekayaan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, menantunya, dan saudara-saudaranya dalam 10 tahun terakhir. Sebab rilis posisi ARPI itu permintaan dengan ya, tegas. Permintaan Ray Rangkuti agar KPK memeriksa harta-harta yang dipunyai oleh Pak Joko Widodo, anak-anaknya, keluarga, dan juga para saudara-saudaranya. Itu hanya faktor kecemburuan dan dugaan-dugaan saja. Semuanya harus bukti jelas. Kalau misalnya korupsi harus ada ketentuan yang berlaku di mana apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, semuanya harus ada bukti, saksi, fakta itu harus ada. Itu Mas Bos. Dan atas laporan ke KPK itu, bagaimana tanggapan Pak Joko Widodo? Marilah kita dengarkan berita dari Tribun Kaltim di mana yang mengabarkan Pak Joko Widodo yang dilaporkan terkait dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi santai terkait pelaporan dirinya ke KPK. Jokowi tertawa dan mengatakan bahwa laporan ke KPK bukan pertama kali terjadi.
Adapun sebelumnya, aktivis yang tergabung dalam Nurani 98 melaporkan Jokowi ke KPK. Mereka melaporkan Jokowi ke KPK karena diduga melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, hingga pencucian uang. Kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya Pak? Ya, dilakukan KPK enggak sekali dua kali. Itulah jawaban Pak Joko Widodo yang mengakui bahwa dirinya seringkali dilaporkan ke KPK dan diakui tidak hanya sekali dua kali, bahkan sering tidak hanya dari elemen 98 namun dari berbagai macam pihak yang telah melaporkan Pak Jokowi ke KPK. Selain Rai Rangkuti, ada juga yang mengakui sebagai LSM, di mana mendesak KPK untuk menyelidiki nama Jokowi yang telah menjadi finalis tokoh terkorup versi OCCRP. Aduh, lucu juga ya. KPK selalu disuruh-suruh ya sama orang-orang ini ya, barisan sakit hati yang kalah di dalam mendukung Ganjar. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nurani 98 dan teman-teman semua, saya bersama teman-teman ada Rangkuti yang hadir, Antonio Danar, ada Wakil Kamal dan Prastejo, Lubowo dan lain-lain. Sebetulnya banyak sekali teman-teman 98 yang masih berada dalam garis Nurani 98. Kami sengaja dengan niat tulus ikhlas untuk kepentingan bangsa dan negara. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nurani 98 dan teman-teman semua, saya bersama teman-teman ada Rangkuti yang hadir, Antonio Danar, ada Wakil Kamal dan Prastejo, Lubowo dan lain-lain. Sebetulnya banyak sekali teman-teman 98 yang masih berada dalam garis Nurani 98. Kami sengaja dengan niat tulus ikhlas untuk kepentingan bangsa dan negara hadir kembali ke KPK untuk, saya mungkin sudah ke-5 kalinya datang ke KPK untuk hari ini untuk meminta agar KPK kembali menelaah atau membuka laporan saya sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan tahun 2024, karena tentang dugaan korupsi, kolusi, nepotisme dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Joko Widodo dan keluarganya. Kami tadi diterima oleh Dumas, berdiskusi cukup panjang lah, 30 menit ya, lebih, dengan namanya boleh disebutkan boleh tidak, tetapi diterima dengan baik dan agak perdebatan sebentar, tapi kemudian ketemu solusi untuk membuka kembali apa yang sudah pernah kami laporkan itu. Kemudian kenapa kami datang kembali ke sini? Karena ada konfirmasi yang cukup kuat dari laporan OCCRP itu. Jadi sebetulnya laporan kami sebelumnya terkonfirmasi dengan rilis yang disampaikan oleh OCCRP. Dan kami merumuskan seluruh narasi ini dengan baik. Saya bacakan dulu isinya dan nanti dilanjutkan oleh Bung Anmus Danar dan Bung Ray dan kawan-kawan yang lain. Ini kami sampaikan kepada Ketua KPK. Perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang Dasar 45. Atas dasar itu kami bermaksud mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Bahwa KPK berdasarkan undang-undang
Ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan dasar itu, kami kembali mendatangi KPK agar menjalankan semua proses pemberantasan korupsi sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan oleh undang-undang, termasuk dalam menindaklanjuti laporan kami 3 tahun yang lalu dan setahun yang lalu tentang dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, dan dugaan tindak pidana pencucian uang keluarga Joko Widodo. Bahwa mantan Presiden RI yang ke-7 yang kami laporkan KPK 3 tahun lalu bernama Joko Widodo telah disebutkan oleh lembaga internasional organisasi Crime and Corruption Reporting Project sebagai salah satu mantan presiden terkorup di dunia. OCC RP menyebutkan bahwa Joko Widodo secara signifikan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, OCC RP juga menyebutkan bahwa Jokowi telah merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia yang menguntungkan ambisi politik putranya bernama Gibran Rakabuming Raka. Perilaku kekuasaan semacam ini patut diduga kuat telah dilakukan praktek KKN yang patut menjadi perhatian serius. Ya, saudara, ini merupakan laporan yang disampaikan oleh aktivis atau LSM yang meminta atau mendesak KPK menindaklanjuti nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang namanya baru-baru ini masuk dalam rilis dari OCCRP terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi.